Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Untuk agenda pada sore hari ini itu adalah eksistensi ya. Eksistensi yang terakhir untuk semester ini belum kita memasuki pekan EAS minggu depan ya. Oke, jadi untuk agenda pada sore hari ini itu kita membahas tentang di soal-soal di bab 7 ya, masalah aplikasi integral ya, integral tertentu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mempunyai permasalahan mengenai bab 7 tentang aplikasi integral integral tertentu, silakan mungkin terlebih dahulu dari kalian. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Oke, jadi untuk aplikasi integral tertentu itu ada 6 subbab ya. Pertama, tentang luasan antar dua kurva. Terus yang kedua itu menghitung volume dengan menggunakan metode irisan atau metode cakram dan metode cakram. Terus yang ketiga itu menentukan volume dengan metode cincin silinder. Ini yang sering keluar juga ya. Terus yang keempat itu menentukan panjang suatu kurva pada bidang. Terus yang kelima luas permukaan benda putar. Terus yang terakhir itu masalah titik berat, pusat massa atau sentroid. Atau mungkin nanti di akhir juga bakal dibahas tentang permasalahan dalil Goldin 1 dan dalil Goldin 2. Ya, silakan mungkin dari kalian terlebih dahulu ada yang ditanyakan soal-soal di bab 7. ingin berbagi. Oke. Oke. Jika tidak mungkin saya coba bahas beberapa soal ya. Kita mulai dulu di ini share screen saya sudah terlihat atau belum? Sudah. Di titik 1 kita membahas tentang luas daerah ya, luas daerah.
Di sini saya coba ambil nomor 2 di 7.1. Itu adalah dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2x, terus kemudian Y sama dengan 2x min 2, dan Y sama dengan 2x min 2 dengan mengintegralkan ya. Dengan mengintegralkan pertama terhadap sumbu x atau variabel x ya, terhadap x. Terus yang kedua itu dia terhadap y. Oke. Jadi pada dasarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan luas daerah suatu kurva itu kita wajib bisa menggambarnya ya, harus bisa mensketsanya. Tanpa mensketsa kita kesulitan untuk mencari mana daerah yang dimaksud. Terus manfaat kita bisa menggambar itu kita bisa menentukan batas integrasinya. Karena di sini kan kita menggunakan aplikasi dari integral ya. Begitu. Nah, terus permasalahannya untuk masalah pengintegralannya apakah terhadap x apakah terhadap y itu nanti tidak ada aturan, cari yang paling mudah ya. Gitu, tidak ada aturan ini kapan menggunakan x, kapan menggunakan y, semuanya pasti bisa ya. Tapi kita harus melihat dulu kira-kira lebih mudah pakai cara yang mana. Tuh. Oke, kita coba pertama sketsa kurva dulu ya. Kita coba sketsa kurva. Sketsa kurva. Oke, saya coba gambar terlebih dahulu. X, Y. Nah, di sini kita punya dua grafik, yaitu grafik Y kuadrat sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X min 2. Nah, di mana ini adalah suatu apa? Parabola ya. Ini adalah parabola. Nah, parabola itu kan ada yang terbuka ke atas, ada yang ke bawah, ada yang samping kanan, samping kiri ya. Nah, cara membedakannya yang mana? Kita lihat dari kuadratnya. Di sini yang kuadrat adalah variabel Y. Kalau misalkan yang variabel Y yang kuadrat, maka dia suatu parabola terbuka ke kanan atau ke kiri. Terus kapan ke kanan, kapan ke kiri, itu kita lihat dari koefisien Y kuadrat. Kalau Y kuadratnya itu dia negatif, maka dia terbuka ke kiri. Kalau dia positif, ini kan positif ya dia ya, maka dia terbuka ke kanan. Jadi kurang lebih gambarnya dari Y kuadrat sama dengan 2X itu seperti ini nanti. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Next. Nah, selanjutnya ini ya, kita coba, ini adalah berupa apa? Ini berupa garis. Ini berupa garis ya, garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita coba cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya adalah, ya misalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa?
Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min 2. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya berapa? X-nya 1. Berarti titik potongnya itu adalah di 0, min 2 dan 1,0. Sudah kita gambar saja. 0, min 2 itu kira-kira di sini ya. 0, min 2 sama 1,0 itu di sini. Ini 1,0. Maka ini adalah gambarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita bisa menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva tersebut. Berarti yang mana? Kita bisa mudah untuk menentukan berarti yang ini ya. Daerah yang dibatasi oleh dua kurva yaitu Y kuadrat sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X min 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potong. Menentukan titik potong kurva. Titik potong kurva. Gitu. Caranya bagaimana? Itu tinggal kita samakan. Karena di sini saya punya Y kuadrat sama dengan 2X dan satunya adalah Y sama dengan 2X min 2, maka kita coba jadikan satu variabel. Ini coba Y kita masukkan ke sini. Berarti ini jadi 2X min 2 kuadrat sama dengan 2X. Tinggal kita faktor apa? Jabarkan. Berarti ini 4X kuadrat min 8X plus 4 sama dengan 2X. Masing-masing kita bagi dengan 2. Berarti ini 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan X. Sehingga kita dapat di sini 2X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti tinggal kita faktorkan ya. Ini kira-kira faktornya gimana? Ini gini ya. Ini setengah. Ini 2X. Ini 2X. Mencari dua bilangan jika dikalikan 4 tambah min 5. Berarti ini min 1 sama min 4. Duanya kita coret. Berarti ini 2X min 1. Ini X min 2. Ini gitu ya. Berarti kita dapat X-nya sama dengan setengah atau X-nya sama dengan 2. Oke, X ini berarti di sini itu dia setengah. Ya, ini setengah. Terus di sini dia 2. Kayak gitu. Nah, ini sudah. Kita sudah menemukan titik potongnya. Oke, informasi itu sudah kita dapat. Tinggal kita langsung saja ya. Kalau misalkan kita cari luasannya dengan menggunakan integral terhadap variabel X. Terhadap variabel X. Nah, itu nanti gimana? Kalau misalkan kita perhatikan luasan yang saya arsir barusan ini, itu kita bisa bagi menjadi dua arsiran. Ini ya, pertama. Nah, saya beri nama di sini adalah L1, di sini adalah L2. Kayak gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa ruas arsir itu sama dengan L1 ditambah dengan L2. Kenapa harus seperti itu? Oke ya. Kenapa harus dipisah seperti itu? Jawabannya adalah karena luasan ini itu dia tidak bisa kita jadikan satu integral. Kayak gitu. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Kita coba lanjutkan untuk menghitung L1. Nah, L1 itu suatu daerah yang dibatasi oleh ini ya, kurva ini, kurva yang di sini,
kurva ini sama kurva ini. Nah, berarti kita bisa langsung dapatkan satunya adalah integral dari berapa sampai berapa? Dari sini sampai sini ya, karena di sini kita meninjaunya variabel x. Berarti di sini berapa? Setengah ya. Berarti ini setengah sampai 2. Nah, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Berarti fungsi atasnya yang ini ya. Ini adalah fungsi atas. Fungsi atas. Yang di sini adalah fungsi bawah. Berarti fungsi atasnya itu adalah yang persamaan kuadrat ya. Nah, karena di sini kita bentuknya integral terhadap x, maka kita harus mengubah fungsinya terhadap x semua. Nah, kita tahu bahwa di sini untuk kurva yang di sini itu kan y sama y kuadrat sama dengan 2x. Maka kita ubah terlebih dahulu jadi y sama dengan. Berarti y sama dengan plus minus akar 2x. Itu. Berarti ada kemungkinan dia plus, ada kemungkinan dia minus. Nah, karena di sini saya ambil yang di atas kurvanya, maka kita ambil yang plus. Maka di sini ini ya, saya tulis ini fungsi atas dikurangi dengan fungsi bawah dx gini ya, berarti terhadap x semua. Oke, berarti ini integral dari setengah sampai 2, fungsi atasnya apa tadi? Akar 2x ya. Min, fungsi bawahnya apa? Y sama dengan 2x min 2 tadi. Oke, tinggal kita hitung integral ini. Saya harapnya sudah bisa menghitung integral ya. Ini ya, sudah fasih dalam menggunakan integral. Berarti ini integral dari setengah sampai 2 dari akar 2 kali akar x itu kan berarti x pangkat setengah ya. Pangkat setengah min 2x plus 2 dx. Sifat integral kita bisa atau kita langsung saja ya. Langsung integralkan. Berarti ini integralnya akar 2 integral x pangkat 1/2. Berarti kan 1 per setengah plus 1 x pangkat setengah plus 1 gini kan ya. Terus yang 2 ini 1 tambah 1 x ini adalah 2 x langsung gini aja ya. 2 ini setengah. Oke, lanjut menghitung. Berarti ini akar 2. Ini berarti 2/3 ya. 2/3 x pangkat 3/2 min ini x kuadrat plus 2x. Kita masukkan 2 dan setengah. Oke, kita masukkan ketika dia 2, berarti kan ini akar 2, 2/3, 2 pangkat 3/2 min 4 plus 4. Nah, kan ya? Dikurangi ketika dia setengah. Berarti akar 2 2/3 ini setengah pangkat 3/2 min 1/4 plus 1. Ini ya. Ini ketika x sama dengan 2, ini x sama dengan setengah. Berarti ini kita tinggal hitung. Ini kita coret. Terus berarti tinggal berapa ini? Berarti ini akar 2 ya. Ini kan sama aja kayak akar 2 kali 2/3. Ini 2 akar 2 ya. Dikurangi ini akar 2, 2/3. Di bawah berarti 1/2 akar 2. Begini. Min 1/4 plus 1. Ini jadi akar 2 kali akar 2. 2 dikalikan 2 kali 2 berarti 8 ya. 8/3 dikurangi. Ini kita coret. Ini kita coret. Berarti 1/3
plus 1/4 karena di sini min 1. Berarti ini jadi 7/3 plus 1/4 min 1. Kita samakan penyebut, jadikan 12 semua. Berarti ini 28 plus 3 min 12 per 12. Berarti kita dapat 28 tambah 3, 31 dikurangi 12, berarti 19 ya. Ya, 19 per 12. Jadi, nah itu L1-nya. Terus L2-nya, nah untuk L2-nya itu kan ini ya, daerah di sini. Nah, daerah di sini kan dia kalau misalkan kita perhatikan, itu dia simetris terhadap sumbu X. Artinya sama, luasan yang di atas yang di sini itu sama dengan luasan yang di bawah di sini. Sehingga untuk menghitung luasan di L2, berarti L2-nya adalah 2 kali integral dari berapa berarti? Berarti dari 0 sampai setengah ya. Yang pertama di sini dia 0, di sini dia setengah. Berarti 0 sampai setengah pakai fungsi yang mana? Nah, daerah yang di sini itu ada daerah yang dibatasi oleh kurva yang ini. Kurva ini kurva apa? Kurva Y kuadrat sama dengan 2X. Berarti ini akar 2X dx. Berarti ini 2 kali integral 0 sampai setengah akar 2 kali X pangkat setengah dx. Tinggal kita 2 akar 2, kita keluarkan ya akar 2-nya ya. Tinggal langsung kita integralkan 2/3 X pangkat 3/2, langsung saja. Kita masukkan setengah sama 0. Berarti ini 2 akar 2 dikali dengan 2/3 setengah 3/2. Sama dengan 2 akar 2 dikali 2/3 dikali 1/2 akar 2 ya. Ini dicoret, ternyata hasilnya adalah 2/3. Sehingga luas arsir tadi kan L1 ditambah dengan L2. Ini sama dengan 19/12 ditambah 2/3. Atau 19/12 ditambah 8/12. Kita samakan penyebut ya. Kali 4 kali 4. Berarti ini 27/12. Atau kita dapatkan bagi 3, 9/4. Satuan luas. Satuan luas. Next, selanjutnya kita coba bandingkan dengan hasil kalau misalkan kita integralkan terhadap variabel Y. Harusnya sama ya. Harusnya sama, karena kan daerahnya sama kan. Oke. Ini terhadap Y. Berarti ini jadi saya coba gambar lagi ya. Nah, ini tadi dia setengah. Di sini tadi dia 2. Oke. Berarti kalau misalkan tadi terhadap X, maka batas integralnya itu dia terhadap X semua. Jadi kalau misalkan terhadap Y, maka batas integralnya itu juga harus terhadap Y semua. Berarti kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, kita cari batasnya terhadap Y, berarti kan di sini sama di sini ya. Nah, berarti kita harus mencari ketika X-nya sama dengan setengah, Y-nya itu ketemu berapa,
ketika X sama dengan 2, kita Y-nya ketemu berapa? Masukkan ke salah satu persamaan. Gitu ya. Coba kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X min 2. Kalau misalkan X-nya sama dengan setengah, maka Y-nya sama dengan 2 kali setengah min 2. 1 min 2 sama dengan negatif 1. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Berarti titiknya adalah setengah, min 1. Terus ketika X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kali 2 min 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan titiknya adalah 2,2. Berarti di sini adalah min 1, di sini adalah 2. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita ubah sudut pandang dari gambar ini, berarti kan istilahnya kalau misalkan kita balik ya. Kita coba, ini bisa nggak dirotasi ya. Nah, bentar ya. Harusnya dia gini ke kanan dia. Nah, gini ya. Kalau misalkan gambar ini ya, kalau misalkan gambar tadi itu kita ubah sudut pandangnya, mana ini? Nah, seperti ini. Berarti kan kalau misalkan dari gambar ini kita ubah sudut pandangnya untuk memudahkan menentukan mana fungsi atas, mana fungsi bawah ya. Kita rotasi ya. Kita rotasi sudut pandangnya. Oke. Maka di sini luasannya adalah integral dari tetap yang di paling bawah ya. Min 1 sampai 2. Terus yang jadi fungsi atas itu yang ini berarti. Ini adalah fungsi atasnya. Ini adalah fungsi bawahnya ya. Fungsi bawahnya. Fungsi atasnya apa? Tadi kan kita punya Y kuadrat sama dengan 2X. Terus ini tadi Y sama dengan 2X min 2. Berarti kalau misalkan integral terhadap Y, maka kita jadikan X sama dengan semua. Berarti ini X sama dengan Y kuadrat per 2. Berarti ini X sama dengan Y plus 2 per 2 ya. Kayak gitu. Berarti ini integralnya adalah fungsi atasnya itu milik yang ini ya. Milik yang ini. Terus fungsi bawahnya itu dia milik yang ini. Jadi kita dapat di sini
Y plus 2 per 2 dikurangi dengan rumus di bawah Y kuadrat per 2 dx. Gitu. Duanya setengahnya coba kita keluarkan, ini setengah. Integral min 1 sampai 2 Y plus 2 min Y kuadrat dx. Berarti ini sama dengan setengah. Kita hitung integralnya. Integral Y itu adalah setengah Y kuadrat min Y plus ya. Plus 2x, 2Y min 1/3 Y pangkat 3. Kita masukkan 2 dan min 1. Berarti ini setengah. Dikali ketika Y-nya sama dengan 2. Berarti ini setengah. Ini 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 1/3 2 pangkat 3. Min ketika dia min 1 berarti setengah min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 min 1/3 min 1 pangkat 3. Ini ya, ini sama dengan ini setengah kali ini 4/2 berarti 2 ditambah 2 min 8/3 dikurangi ini berapa ini? Setengah min 2 min 1/3 plus ya. Kalau min 1 pangkat 3 itu min, berarti kali plus ya, berarti 1/3. Berarti ini sama dengan setengah. Kita hitung. Ini 4, 2 tambah 2, 4, tambah min 2, berarti tinggal 2. Terus min 8/3, min setengah. Oh, ini plus ya. Min setengah. Sorry, ini plus. Oh, berarti ini 6 ya. Ini 6 ya. Ini kan 2 tambah 2 ditambah 2. Min setengah sama min 1/3. Berarti ini setengah kali 6 min 8/3 min 1/3 berarti min 9/3 min setengah. Berarti ini tadi berapa tadi? Hasilnya 9/4 tadi ya. Berarti ini setengah 6 dikurangi 3 min. Berarti ini setengah kali 3 min setengah. Ini sama dengan berapa ini? Berarti 5 ya. Setengah kali 5/2, 5/4. Tidak sama. Apakah ada yang salah dari hitungannya? Ya. Ini tadi kita ketemunya yang awal 9/4. Ada yang keliru? Atau yang ini empat. Dan min 1.
Apakah ada yang salah hitungannya? 9, oh ada yang salah berarti. 6, 2 tambah 2, 6, 3, 9 per 2 itu. 3, 4, 5, 3, ini setengah, 2, oh, 2 iya. Oh ini 4 ya. Sorry. Ini harusnya 4. Berarti ini 2 tambah 2, berarti 8. Ini 8, ini 8, ini setengah, ini 8 kurangi 3 min setengah, ini berarti setengah kali 5 min per 2. Berarti ini adalah setengah kali 9 per 2, berarti 9 per 4. Oke ya, jadi hasilnya sama ya. Walaupun dia diintegralkan terhadap X atau terhadap Y, dia tetap hasilnya adalah 9 per 4. Nah, sekarang permasalahannya terserah mau pakai yang mana, mau pakai yang X apa pakai yang Y. Di sini terlihat lebih gampang pakai yang Y ya, karena cuma satu integral. Kalau misalkan yang di X itu dia pakai dua integral. Nah, pertanyaan sekarang kenapa kalau harus dipisah jadi dua integral? Kalau misalkan kita tidak memisahnya ya, misalkan langsung segini ya, kita susah menentukan mana batas bawah, mana batas atas. Kita susah menentukan mana fungsi atas, mana fungsi bawah. Karena apa? Kalau misalkan kita ambil daerah yang di sini, itu apa? Sudah jelas kalau ini fungsi atas, ini fungsi bawah. Tapi sedangkan untuk daerah yang di sini, nah fungsi atasnya tuh dia ini, fungsi bawahnya juga ini. Jadi masih ada suatu kayak kerancuan gitu ya. Jadi kita harus memisahkannya. Jadi kita pisah di sini, baru kita menghitung daerah yang di sini, baru kita menghitung daerah yang di sini. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa eh, bisa menerka-nerka kira-kira luasan ini tuh dia batas atasnya mana, batas bawahnya mana, kayak gitu. Oke, mungkin dari sini masalah luas daerah apakah ditanyakan? Silakan. Oke, jika tidak ada, coba saya lanjut ke bab selanjutnya ya. Ke 7.2.
lanjut ke 7.2. Latihan 7.2. Oke. Itu tentang menghitung volume dengan metode irisan atau metode cakram ya. Jadi metode cakram itu sebenarnya sama kayak metode yang kita sudah kenal di SMA ya, masalah volume benda putar. Jadi saya coba langsung lihat soalnya di situ. Oke. Oke. Dengan menggunakan metode cincin apa? Metode cakram ya. Kita cakram dulu. Metode cakram hitung volume benda putar yang diakibatkan oleh kurva Y sama dengan 2x-1, 2x-1, dan kurva Y sama dengan min 2x plus 3, Y sama dengan min 2x plus 3, terus X sama dengan 2, diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Sumbu X. Oke. Penyelesaian. Jadi konsepnya adalah jika misalkan kita punya suatu kurva ya, suatu daerah yang dibatasi oleh suatu kurva, katakanlah seperti ini Y sama dengan fx, terus kurva tersebut dibatasi oleh X sama dengan A, di sini juga X sama dengan B, maka jika daerahnya dari sini kita putar terhadap sumbu X, gitu ya, berarti kan kurang lebih akan menghasilkan suatu bayangan seperti ini ya, ini kan daerah bentuk dari perputarannya. Nah, ini akan menghasilkan suatu volume. Maka volume benda putar yang terjadi itu adalah dapat kita hitung jadi pi kali integral dari A sampai B dari f kuadrat x dx.
Kayak gitu ya. Ini metode cakram. Ini metode cakram. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia dibatasi oleh dua kurva? Ya sama saja konsepnya. Kita harus tahu gambarnya dulu, baru kita bisa membedakan mana fungsi atas, mana fungsi bawah. Ini ya. Misalkan seperti ini, katakanlah ini Y sama dengan Fx, terus yang ini Y sama dengan Gx. Ini dibatasi oleh X sama dengan A dan ini X sama dengan B. Maka volume yang terjadi, yang didapatkan adalah Pi, jangan lupa Pi-nya ya, integral A sampai B. Dari fungsi atasnya mana? Fungsi atasnya adalah F kuadrat X min G kuadrat X dx, kayak gitu ya. Tetap prinsipnya sama. Kayak gitu. Nah, sekarang mungkin biar bisa kita membedakan metode ini dengan metode yang setelahnya, yaitu metode jenis silinder. Jadi intuisinya adalah kalau misalkan di metode ini kan istilahnya ada suatu luasan ya. Ini misalkan luasan yang kecil di sini. Kalau misalkan kita putar, itu tentunya hasil dari sapuan luasan tersebut itu kan akan menghasilkan suatu volume. Itu ya, ini mungkin agak susah memvisualisasikannya ya. Ini kalau misalkan luasan ini kita putar, itu pastinya kan akan hasil perputarannya kan akan menghasilkan suatu volume ya. Nah, perputaran ini itu kan um, mengadopsi prinsip luas lingkaran kan. Nah, luas lingkaran kan dia rumusnya apa? Luas lingkaran kita tahu itu adalah pi r kuadrat. Makanya di situ ada muncul pi. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan r-nya ini apa. Jari-jarinya itu apa? Nah, jari-jarinya kan berarti dia mulai dari sini sampai sini kan. Ini berlaku sebagai r. Nah, berarti ini sampai sini apa? Ini sampai sini adalah sebesar f x. Makanya di sini dia f kuadrat x kayak gitu. F kuadrat x, dx-nya ini menandakan besar luasan dari yang diputar. Ini dx kan ya, ini dx. Kayak gitu. Makanya luas volume benda putar dengan menggunakan metode cakram itu bentuknya seperti ini. Jadi ada caranya untuk menandakannya. Jadi tidak cuma dihafalkan saja. Oke, lanjut kita coba kembali ke soal. Kita kembali ke soal. Coba kita kembali ke soal. Nah, tadi kan kita punya gambarnya apa? Grafiknya apa? Y sama dengan 2x min 1. Y sama dengan 2x min 1. Terus Y sama dengan min 2x plus 3. Terus X sama dengan 2. Oke, sudah, kita coba gambarkan dulu aja ya. Kita gambarkan, karena ini sama-sama garis semua. Berarti ini X, ini Y. Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya dia setengah ya. X-nya setengah. Berarti ini titiknya adalah 0, min 1. Yang di sini adalah setengah, 0. Terus satunya, ini X, ini Y. Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, ketemu 3 per 2. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita gambar yang pertama ini ya, min 0, min 1. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini min 1, ini setengah. Setengah itu di sini lah kira-kira ya. Setengah. Kita hubungkan garisnya. Oke. Terus satunya 0,3 apa 0,3. Berarti di sini katakanlah di sini 3, terus 3 per 2, 0. Berarti
Di sini ya, ini 3/2. Kita, nah sini. Terus X sama dengan 2 di mana? X sama dengan 2 itu berada di sini ya. Berarti ini. Nah, ini X sama dengan 2. Sehingga daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva ini, daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva ini adalah yang ini ya. Jadi kita kalau misalkan kita tidak menggambarnya bakal sulit menentukan kayak gitu. Nah, berarti kita sudah menemukan apa daerah yang dimaksud. Terus kita bisa menentukan ini pasti yang jadi fungsi atas, terus yang di sini jadi fungsi bawahnya. Nah, kemudian kita menentukan batasnya, batas integrasinya. Di sini kan sudah X sama dengan 2, tinggal kita menentukan yang di sini itu berapa. Kita mencari titik potong ya. Oke. Mencari titik potong kurva. Tadi kan kita punya Y sama dengan 2x-1, terus Y sama dengan min 2x plus 3, tinggal kita samakan. Berarti ini 2x-1 sama dengan min 2x plus 3. Jadi kita pindah ruas. Berarti ini 4x sama dengan 4. Berarti dapat x sama dengan 1. Nah, sehingga di sini dia 1. Yaitu. Sehingga volumenya adalah pi, jangan lupa integral dari berapa? Dari daerah ini kan berarti dari 1 sampai 2. Berarti ini 1 sampai 2. Fungsi atasnya yang mana? Fungsi atas adalah yang ini. Yang ini tuh grafik apa? Yang ini adalah grafik tadi yang min 1, 0,1 adalah Y sama dengan 2x-1. Terus yang fungsi yang ini itu adalah Y sama dengan min 2x plus 3. Berarti ini 2x-1 kuadrat dikurangi min 2x plus 3 kuadrat dx. Berarti ini pi 1 sampai 2. Ini kita kuadratkan berarti jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min ini 4x kuadrat min 12x plus 9 dx. Berarti ini jadi pi integral 1 sampai 2. Ini 4x kuadrat min 4x plus 1 min 4x kuadrat plus 12x min 9. Gitu ya. Dx pi 1 sampai 2. Ini kita coret. Ini min 4 sama 12 berarti 8x. 1 sama min 9 berarti min 8. Oke ya. 8-nya kita bisa keluarkan ya, berarti ini 8 pi gitu ya. 1, 2, ya ini tinggal x min 1 dx. Berarti ini jadi 8 pi. Integralnya apa? Integralnya x itu setengah x kuadrat min x kita masukkan 2 dengan 1. Berarti ini 8 pi dikali ketika dia x sama dengan 2. Berarti ini setengah 2 kuadrat min 2 dikurangi dengan setengah min 1 ya. Berarti ini adalah 8 pi. Ini 2 min 2 ya, kan 4 dibagi 2, 2. Min setengah. Setengah dikurangi 1 kan min setengah. Berarti ini jadi 8 pi dikali setengah. Berarti pi 4 pi ya. 4 pi. Jadi volume benda putaran listrik kan itu sebesar 4 pi satuan volume.
Oke. Mungkin dari contoh ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin belum ada, Mas. Oke. Coba ke satunya ya. Ke 7.3 itu masalah metode cincin silinder. Oke, saya coba ambil soal yang sama, tapi kita menggunakan metode cincin silinder. Oke. Oke, ini coba tinggal dirubah aja. Ini metode cincin silinder. Terus ini berusaha terhadap sumbu Y. Apakah terlalu sumbu Y? Tidak. Bisa saja sumbu X juga kita menggunakan cincin silinder. Oke, penyelesaian mungkin sebagai penyelesaian mungkin sebagai catatan ya. Jadi untuk metode cincin silinder, nah, jadi bedanya cincin silinder dengan cakram itu tergantung piasnya ya. Pias itu adalah satuan terkecil dari suatu luasan. Jadi ini ya, ini disebut dengan pias. Nah, ini disebut dengan piasnya. Nah, kalau misalkan piasnya itu dia tegak lurus dengan sumbu putar, ini pias tegak lurus dengan sumbu putar. Ini kata kuncinya ya. Maka kita menggunakan metode cakram. Itu ya. Nah, beda dengan metode cincin silinder. Kalau metode cincin silinder, katakanlah misalkan kayak gini, kita buat satu kurva ya.
Contohnya satu kurva, misalnya seperti ini. Ini Y sama dengan Fx. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalkan saya gunakan biasnya yang gini ya, ini biasnya ya, satuan kecil dari suatu luasan, itu namanya biasnya ya. Itu dia sejajar dengan eh, biasnya. Nah, kalau misalkan bias sejajar dengan sumbu putar. Nah, kalau misalkan bias sejajar dengan sumbu putar, maka metode yang kita gunakan adalah metode cincin silinder. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba idenya ya. Jadi, cincin silinder itu, jadi kalau misalkan luasan ini kita putar, seperti ini, tentunya kan akan menghasilkan suatu volume. Nah, prinsip perputaran ini kan tadi apa? Ini kan prinsipnya kalau tadi menggunakan los lingkaran, ini prinsipnya adalah menggunakan keliling lingkaran ya. Ini adalah keliling lingkaran. Nah, ini lingkaran. Ini perputarannya adalah menggunakan prinsip keliling lingkaran. Beda kayak misalkan tadi metode cakram tadi itu dia perputarannya menggunakan prinsip luas lingkaran. Keliling lingkaran kita tahu adalah K sama dengan 2 pi R. Nah, berarti kita tinggal menentukan R-nya. R-nya itu adalah berarti kan dari sumbu putar ke ini ya R-nya ya. Ini kan berlaku sebagai R. Dari sumbu putar ke biasnya itu sebesar R. Kayak gitu. Nah, berarti volume yang akan ini dibatasi A sama B ya. Volume yang akan dihitung itu adalah integral dari A sampai B. Ini jangan lupa ya. Berarti 2pi, ya, 2pi 2pi integral A sampai B. Nah, dikali dengan jari-jarinya. Jari-jarinya apa? R. R itu mana-mana? Ini ke sini kan ya? Ini ke sini ya. Nah, ini ke sini dia sebesar X. Berarti ini X dikali dengan Fx. Fx dx ini maksudnya luasannya ya. Kayak gitu. Sehingga untuk metode nyusun silinder itu cara menghitungnya seperti ini. Oke, itu ya. Nah, kita coba kembali ke soal. Tadi kembali ke soal. Jadi kita dapat Y sama dengan 2x-1, terus Y sama dengan min 2x plus 3, terus X sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita gambar, kayak gini tadi ya. Jadi gambarnya gimana? Oh gitu ya. Min 1/2 sama 3 sama 3/2. Ini min 1/2, ini 3/2.
Iya. Di sini tadi 2. Satu. Nah, ini luasan yang tadi ya. Ini luasan yang akan kita putar. Nah, perputarannya dia sebesar sumbu terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Maka dengan menggunakan cincin silinder, maka volumenya adalah integral 2pi, jangan lupa integral dari dari mana? Ya, kita batasnya tergantung luasannya. Luasannya ini adalah dari 1 sampai 2 kan ya. Tadi kan di sini sudah ketahuan 1 ya. 1 sampai 2. Terus jari-jarinya jarak ini ke luasan ini itu sebesar X. Ya, berarti X Fx. Nah, Fx-nya ini apa? Fx-nya ya tergantung ininya ya. Karena di sini Fx-nya dia ini fungsi atas fungsi bawahnya. Tadi apa tadi? Fungsi atasnya apa tadi? Fungsi atasnya adalah 2x min 1. Nah, 2x min 1 dikurangi dengan min 2x plus 3. Kayak gitu ya. Nah, jadi bentuk integralnya seperti ini. Jadi tinggal kita hitung, ini 2pi, integral 1 sampai 2, x, ini jadi 2x min 2x, 4x, terus 1 min 3 berarti min 4 ya, gini ya. Dx, kita tinggal keluarkan 4-nya, berarti ini sama dengan 8pi, 1 sampai 2, x kuadrat min, x kali x min 1. Dx, berarti ini 8pi, 1 sampai 2, x kuadrat min x dx. Tinggal kita integralkan, berarti 8pi dikali x kuadrat itu integralnya sepertiga pangkat 3, sepertiga x pangkat 3 per 2x kuadrat. Kita masukkan 2 dan 1. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti ini 8pi. Kita masukkan 2, berarti 8 per 3 dikurangi 2 min sepertiga min setengah. Berarti ini 8pi. Ini 8 per 3 min 2 min sepertiga plus seperdua. Berarti ini 8pi dikali. Ini berarti 7 per 3 ya. 7 per 3. Terus ini min 3 per 2. 3 per 2. Berarti ini sama dengan 8pi. Ini 14 min 9 per 6. 14 dikurangi 9, 5 ya. Sama dengan 8pi dikali 5 per 6. Kita sederhanakan, bagi 2, jadi 4 berarti 20 pi per 3. Jadi volumenya ketika daerah ini, daerah yang di arseri ini, itu diputar terhadap sumbu Y, maka volumenya itu sebesar 20 per 3 pi. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak masalah metode cincin silinder? Oke, mungkin ada permasalahan lain. Ya, di sini kan dia sumbu putarnya itu dia di sumbu Y. Bagaimana jika sumbu putarnya itu dia tidak di sumbu Y, tapi misalkan di X sama dengan sesuatu gitu. Contoh, misalkan ini ya,
metode cincin silinder. Metode cincin silinder dengan sumbu putar X sama dengan A, katakanlah seperti itu. X sama dengan A. Oke, jadi misalkan permasalahannya adalah seperti ini. Ini X, ini Y. Misalkan ini ada suatu daerah, ini B. Y sama dengan Fx. Nah, bagaimana jika daerah ini diputar terhadap suatu sumbu, tapi tidak di sumbu Y, tapi di sumbu X sama dengan A, katakan seperti ini. Itu bagaimana? Ini juga menggunakan cincin silinder. Karena kenapa? Karena piasnya ini, kalau misalkan kita ambil pias di sini, dia juga sejajar dengan sumbu putarnya ini. Jadi kita menggunakan cincin silinder. Nah, sebenarnya kapan menggunakan cincin silinder, kapan menggunakan cakram itu tidak ada ketentuannya ya. Jadi yang paling gampang itu yang mana itu yang dipakai. Kadang permasalahan itu lebih gampang menggunakan cakram, kadang juga permasalahannya lebih gampang menggunakan cincin silinder. Itu ya. Oke. Seperti tadi kan kalau misalkan rumus normalnya kan gini ya. 2pi integral A sampai B. Integral A sampai B dari X kali Fx dx. Nah, prinsipnya sama juga, tapi mungkin beda di sininya. Karena apa? Kita harus menentukan jarak antara ini ke sini. Tadi kan kalau misalkan kita lihat di sini kan tadi jarak antara sumbu putar Y, sumbu Y ke sini kan dia sebesar X. Apakah juga sama kalau misalkan kita buat suatu sumbu putar yang lain yang sejajar dengan Y? Misalkan kayak tadi di sini ya. Oke, jadi misalkan yang di sini jaraknya berapa? Nah, kita tahu bahwa jarak antara ini ke sini itu sebesar X. Gitu ya. Terus jarak antara, ini jangan kalah. Ini X sama dengan X0, nah, sudah dipakai. Ini X0. Nah, terus jarak antara ini ke sini, itu kan sudah jelas X0 ya. Maka jarak antara ini ke sini berapa? Tinggal X dikurangi X0. Sehingga volume yang dihasilkan adalah 2pi dikali integral A sampai B X min X0 Fx. Kayak gitu ya. Nah, contohnya misalkan contoh dengan menggunakan cincin silinder hitung volume benda putar yang diakibatkan oleh Y sama dengan X kuadrat, terus ini ada, terus X-nya dari 2 dan X sama dengan 4 diputar terhadap X sama dengan 1. Sehingga, ya berarti kan tinggal kita gambar ya. Kita gambar X, Y,
Saya coba gambar di sini berarti ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. X sama dengan 4. Soalnya yang nggak tahu nggak dibahas. Kamu kalau dibahas ya. Nah, ini kan daerahnya ya. Kalau di codingnya nggak mungkin ditanya. Ini X sama dengan 1. Berarti berdasarkan yang kita bahas barusan, maka daerah ini jika diputar terhadap X sama dengan 1, maka P 2pi 2 sampai 4 X min 1 gini ya. X min 1 dikali fungsinya. Fungsinya apa? X kuadrat. Kayak gitu. Ini tinggal dilanjutkan sendiri ya, menghitung integralnya. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan jika X sama dengan X0-nya itu dia di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri daerah luasan. Bagaimana jika daerahnya itu di sebelah kanannya? Jadi misalkan jika X sama dengan 0 di sebelah kanan luasan. Jadi kan kayak gini ya. Misalkan ada suatu daerah, katakanlah seperti ini. Dia dibatasi di A sama B. Nah, dia diputar terhadap X sama dengan X0. Tapi X sama dengan X0 itu ada di sebelah kanan luasan. Beda kayak tadi. Itu juga bakal mengakibatkan bentuk integralnya beda. Bagaimana? Nah, tadi kan permasalahannya kan kita bagaimana mengukur jari-jarinya ya. Mengukur jarak jari-jari. Jari-jari itu maksudnya jarak antara pusat apa namanya? Sumbu putar ke biasnya. Begitu. Berarti ya kita tinggal hitung aja. Berarti jarak antara ini ke sini itu berapa? Nah, dengan menggunakan cara yang sama dengan tadi, jarak antara ini ke sini itu kan pasti dia sebesar X. Terus jarak antara ini ke sini, itu dia sebesar berapa? Sebesar X0. Ini sebesar X, ini sebesar X0. Maka jarak ini ke sini berapa? Berarti kan X0 dikurangi dengan X. Kayak gitu ya. Sehingga luasannya volume yang akan diakibatkan oleh daerah ini diputar terhadap X sama dengan X0, di mana garisnya itu di sebelah kanan luasan, ini sama dengan 2pi integral A sampai B X0 min X jari-jarinya dikali dengan F X dx. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu permasalahan yang sering muncul di metode cincin silinder. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Izin tanya, Mas. Ya, silakan. Kan tadi ada 2 cara. Terus tadi kata Masnya itu kan nggak ada ketentuan tuh kalau mau pakai cara yang satu atau yang kedua tuh nggak ada beda, nggak ada ketentuannya. Yang penting Ya. tergantung soalnya enaknya mana. Lah itu ada kayak ciri-cirinya nggak, Mas? Kayak soalnya ini cocoknya pakai yang cara ini, soal yang ini caranya kayak gini gitu, ada nggak, Mas? Oke. Mungkin cara menentukannya
Ya, kita coba lihat dari daerah luasannya. Misalkan kayak ini tadi. Misalkan saya punya daerah permasalahan ya, misalkan daerah ini. Daerah Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Misalkan dia dibatasi di sini ya, di X sama dengan 2, sama kayak tadi. Di X sama dengan 4. Kayak gini ya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi soalnya itu dia tidak ada ketentuan, dia diputar terhadap apa? Tidak ada ketentuan menggunakan metode apa. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas bagaimana ketika kita menggunakan chain cylinder. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan cakram? Nanti kan kalau misalkan kita menggunakan metode cakram kan, berarti kan biasnya itu dia mau gak mau harus tegak lurus dengan sumbu putar ya, kayak gini. Nah, volumenya gimana cara ngitungnya? Ini agak sedikit ribet. Kenapa agak sedikit ribet? Karena kita harus menggunakan garis bantu yang lain kayak gini. Jadi idenya adalah kita coba ini apa ya istilahnya, kita susah menentukan mana fungsi atas mana fungsi bawah jika kita menggunakan metode metode cakram di sini. Nah, kita coba gunakan metode cakram, berarti kira-kira ini volumenya gimana cara ngitungnya? Berarti oke. Jadi caranya, idenya berarti ini adalah kita coba hitung dulu daerah seluruhnya ya. Jadi misalkan misalkan ini daerah yang merah itu daerah seluruhnya ya. Dari parabola dibatasi 0 sampai X sama dengan 4. Berarti kita ngitung seluruhnya dulu, baru kita kurangi dengan di sini, kurangi dengan daerah yang biru. Biru itu sampai 0 sampai 2. Berarti kan nanti bakal muncul 2 integral kan. Dimana kita ngitung yang merah dulu, luas merah berapa, dan baru kita menghitung luas biru. Bukan luas, di volume maksudnya. Volume yang merah dengan volume yang biru. Oke. Ini volume yang merah sama volume yang biru. Kan gitu ya, berarti kan kalau misalkan logikanya untuk menghitung daerah yang diarsir warna hitam ini, berarti kan daerah seluruhnya yang merah dikurangi yang biru kan. Jadi volume arsir itu volume merah dikurangi volume biru. Nah, nanti kan volume merah juga bakal muncul integral, volume biru juga muncul integral kan buat menghitungnya kan. Itunya lebih sulit kan ya. Kayak gitu. Jadi daripada kita menggunakan metode cakram, lebih baik kita menggunakan metode cincin silinder. Kenapa? Kalau misalnya cincin silinder, itu dia langsung cuma satu integral doang. Itu ya, bisa dipahami maksudnya. Jadi kalau misalkan nanti lebih mudah atau enggaknya itu biasanya dari apakah kita perlu memisahkan integral kayak gitu. Apakah butuh lebih dari satu integral buat kita menghitung kayak gitu ya. Oh iya. Jadi pahami ya? Iya, makasih Mas. Oke. Mungkin dari lain apakah ada yang ditanyakan? Jadi pada dasarnya untuk menghitung suatu volume benda putar itu bisa kita menggunakan dua cara ya, bisa menggunakan metode cincin silinder atau metode cakram. Tapi metode mana yang lebih efisien? Ya tergantung dari bentuk gambarnya. Misalkan dari yang sini tadi ya.
dari yang sini tadi dengan permasalahan yang bentuk yang sama ya. Ini dari X sama dengan 2 sama X sama dengan 4 dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Sekarang diganti, misalkan diputar terhadap sumbu X. Nah, ini tentunya akan lebih gampang menggunakan metode cakram. Kenapa? Karena tinggal satu integral doang kan. Tinggal volumenya adalah Pi integral 2 sampai 4 dari fungsinya X kuadrat berarti X pangkat 4 dx. Nah, apakah ini bisa menggunakan cincin silinder? Bisa. Bisa-bisa saja. Berarti kan kita set karena ini diputar terhadap sumbu X, terus tadi karena cincin silinder itu sifatnya biasnya harus sejajar dengan sumbu putar, berarti kan kayak gini ya. Nah, kalau misalkan menggunakan cincin silinder ya sama saja kita menghitung ketika luasan totalnya volume total ini kita hitung berapa menggunakan metode cincin silinder, baru kita kurangi ketika yang di sini. Gitu kan. Berarti kan nanti ketika muncul ketika menggunakan cincin silinder akan muncul dua integral. Itu justru lebih sulit. Kayak gitu. Jadi tergantung permasalahannya ya. Oke. Sampai sini ada ditanyakan? Mungkin belum ada, Mas. Oke. Terus apa lagi? Oke, terus sekarang ke panjang suatu kurva ya. Panjang suatu kurva itu jadi pada dasarnya untuk aplikasi integral itu yang harus dipegang adalah kita harus tahu masalah sketsa grafiknya dulu. Itu penting. Terus masalah ngitung-ngitung integralnya itu kita sudah harus fase ya. Sekarang ke 7.4 masalah panjang busur. Panjang busur. Kalau panjang busur itu dia kalau misalkan ada suatu daerah ya, ini suatu daerah katakanlah seperti ini dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, maka kita bisa mengukur panjang busur dari A ke B ini. Kita bisa mengukur panjangnya ini berapa. Nah, jadi katakanlah panjangnya ini adalah L, dengan L ya, S katakanlah ya. Ini S, maka S itu adalah integral dari A sampai B akar nih katakanlah Y sama dengan Fx ya, Y sama dengan X1 plus F aksen X kuadrat. F aksen X kuadrat. Dx ini cara menghitung panjang busur ya. Ini panjang busur suatu kurva. Tentunya kalau misalkan kita berhubungan sama panjang busur, tentunya cuma berhubungan sama satu fungsi ya, nggak mungkin ada dua fungsi. Soalnya nanti mungkin fungsinya nyambung, jadi bisa ditambah. Kayak gitu ya. Jadi kuncinya di sini kita bisa menggambarnya, terus turunan juga kita diperlukan. Jadi masalah turunan sudah harus pasti ya. Mungkin permasalahannya nanti untuk panjang busur itu masalah ininya ya, ada bentuk akar di sini. Kadang fungsinya tuh kalau misalkan ribet, tuh kita juga susah menggunakan integralnya karena ada bentuk akar. Mungkin contoh soalnya panjang busur itu dari
latihan 7.4. Oke, dapatkan panjang busur. Dapatkan panjang busur Y sama dengan 3X pangkat 3 per 2 min 1 dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Sudah, berarti kita tinggal butuh turunannya ya, karena Y sama dengan 3X pangkat 3 per 2 min 1. Berarti Y aksen, itu berarti turunannya adalah 3 dikali 3 per 2, X pangkat 3 per 2 min 1, gini ya. Min 1-nya diturunkan kan 0. Jadi Y aksen sama dengan berapa ini? 9 per 2. 9 per 2, X pangkat berapa ini? Setengah ya. Jadi 9 per 2, ya benar. Sudah, berarti panjang busur yang bisa dicari adalah dari berapa tadi? 0 sampai 1 akar 1 plus Y aksen kuadrat. Berarti 9 per 2 X pangkat setengah. Setengah kuadrat ya. Kuadrat. DX. Oke. Berarti ini jadi 0 sampai 1. Ini 1 plus 81 per 4 X dx. Nah, ini tinggal kita integralkan ya. Integralnya 0 sampai 1. Ini kan bisa kita tulis jadi 1 plus 81 per 4 X pangkat setengah dx. Nah, ini integralnya apa? Kita tahu bahwa integral dari fungsi AX plus B dx ini sama dengan 1/A, ini pangkat N ya, per A, AX plus B pangkat N plus 1. Enggak salah. Bentar. N plus 1. Oke. Tahu kalau misalkan tanpa menghafal rumus, kita coba gunakan substitusi ya. Ya, kita gunakan substitusi aja. Jadi misal U sama dengan 1 plus 81 per 4X. Berarti kita dapat DU dx itu sama dengan 81 per 4. Sehingga kita dapat dx-nya ini sama dengan 4 per 81 DU. Sekarang ubah batas ya. Ubah batas. Karena di sini masih dalam X semua. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka U-nya tinggal kita masukkan ke sini. U-nya 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah 1 plus 81 per 4. Berarti 85 per 4. Berarti integral ini itu bisa kita ubah jadi integral 1 sampai 85 per 4 akar U. dx-nya apa? Dx-nya adalah 4 per 81 du. Berarti ini 4 per 81 kita keluarkan. Integral 1 sampai 85 per 4 U pangkat setengah du. Berarti ini adalah 4 per 81. Ini integralnya adalah 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Kita masukkan 85 per 4, 1. Tinggal kita masukkan. Ini berarti jadi, ini tinggal kita keluarkan ya. Berarti ini jadi 8, 243. Kita masukkan ketika X sama dengan 85 per 4, berarti ini 85 per 4 pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Oke.
Oke, jadi kalau misalkan susah disederhanakan ya sudah, sampai sini saja. Jadi panjangnya adalah sekitar ini. Kayak gitu. Panjang busurnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Dari panjang busur. Jadi intinya kita bisa menggambarnya terus bisa menurunkan fungsinya ya, sama menyelesaikan integralnya. Nah, di sini saya menggunakan integral substitusi. Biasanya harusnya fungsinya masih gampang sih harusnya. Oke ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin karena waktunya sudah habis, saya akhiri ya. Cukup sekian pertemuan pada sore hari ini. Karena juga ini adalah pertemuan terakhir di semester ini. Saya sebagai asisten itu mohon maaf jika ada kekurangan selama menjadi asisten kalian. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal IAS-nya minggu depan dengan lancar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Mas. Ya.